Polri berjanji akan usut tuntas kasus penganiayaan tahanan dalam Bareskrim Polri. Sementara Kompolnas menyayangkan penganiayaan yang tidak semestinya terjadi antar sesama tahanan. Berikut cuplikan dialog iNews sore tadi. Yaitu 7 orang, 4 diantaranya adalah petugas jaga tahanan pada saat peristiwa terjadi. Kemudian ada 3 saksi yang juga adalah napi, di mana saat ini mereka sudah dipindahkan ke Lapas Cipinang. Nah, pemeriksaannya itu juga dilakukan di Lapas Cipinang. Kemudian yang satu lagi, dia berkembang karena kita lakukan juga pemeriksaan terhadap dokter yang mengambil visum, yang sudah melaksanakan visum terhadap korban. Apa hasil visum terhadap korban, Pak? Hasil visum sementara yang sudah kita terima, yang sudah diterima penyidik, oleh dokter yang melakukan visum dijelaskan ada paling tidak 10 bekas luka lebam yang ditemukan pada tubuh korban. Nah, dari 10 bekas lebam tadi, ada 9 bekas di sekitar wajah korban dan 1 bekas luka lebam di pinggang korban sebelah kanan. Baik, untuk terduga pelaku dalam hal ini merupakan Napoleon Bonaparte, benarkah akan diperiksa besok, Pak, rencananya? Rencananya seperti itu, kita sudah jadwalkan, akan diperiksa dulu sebagai saksi, kemudian nanti akan dilihat apakah pemeriksaan yang sudah dilakukan itu sudah lengkap. Kalau misalnya tidak berubah jadwal, minggu ini penyidik akan melakukan gelar untuk menetapkan status sebagai tersangka. Kami menyesalkan orang yang diduga melakukan ini ternyata Pati Polri gitu ya, yang juga tersangkut kasus sebelumnya. Nah, kemudian ini kasusnya masih belum selesai karena yang bersangkutan banding dan kasasi, tapi ternyata ada lagi kasus yang lain dan main hakim sendiri. Untuk alasan apapun itu sebetulnya nggak boleh main hakim sendiri gitu ya. Jadi ini hukum rimba. Seharusnya kan yang bersangkutan sampai saat ini masih tercatat sebagai anggota Polri karena belum ada sidang kode etiknya. Nah, yang bersangkutan mestinya harus bisa menjaga sikap sebagai anggota Polri gitu. Jadi harus sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan, Yan, Yom, Lin, gakumnya itu masih tetap harus melekat pada yang bersangkutan. Tapi ini ternyata yang bersangkutan saya rasa emosi dengan alasan apapun nggak boleh yang bersangkutan melakukan tindakan penganiayaan. Narapidana itu semacam punya kasta, ya. Penjahat seksual saja berada di kasta terbawah itu di penjara itu. Konsekuensinya adalah dia dibikin porak-poranda begitu masuk ke dalam penjara. Ini kasta yang ada. Ya, sedangkan narapidana berkasta tinggi, kalau saya melihat itulah para tokoh politik, narapidana politik, dan para koruptor. Sehingga mereka itu menjadi sebuah guru yang terbesar di dalam. Jangan-jangan ya, aksi Napoleon ini menjadi sebuah presiden bagi munculnya kasta baru yang lebih rendah lagi daripada yang terendah di antara narapidana. Jadi gitu, Mbak. Artinya apakah Anda melihat, baik silakan Pak Taha. Karena saya melihat begini, bahwa dalam kehidupan sehari-hari beragama itulah berada pada posisi tertinggi. Dan tapi begitu ada yang melecehkan agama, hukumannya cuma sekitar 5 tahun. Jadi kalau saya melihat antara Kece sama Hauk ini ada perbedaan, perlakuan.